Hai, ini Mardina. Jangan lupa subscribe, like, and share. Like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sesi ini kita akan belajar mengenai macam-macam kebutuhan. Apakah sudah ada yang mengetahui apakah macam-macam kebutuhan tersebut? Oke, kita akan belajar tentang kebutuhan. Secara umum, kebutuhan adalah segala sesuatu yang keberadaannya sangat penting bagi manusia untuk dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sandang, papan, ataupun pangan, yang dapat memberikan kepuasan, kesejahteraan, kecukupan, dan kenyamanan. Berdasarkan prioritas dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan menempati posisi utama daripada keinginan. Dan paling penting, kebutuhan tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari seseorang. Terdapat beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan kebutuhan. Pengertian kebutuhan menurut para ahli. Kebutuhan adalah sebuah konstruk yang menunjukkan sebuah dorongan dalam wilayah otak yang mengatur berbagai proses seperti persepsi, pikiran, dan tindakan dengan maksud untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Murray 1938. Kebutuhan terbagi menjadi beberapa hierarki. Yang pertama kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan rasa aman, dan ketiga kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri oleh Abraham Maslow 1970. Sedangkan pengertian keinginan secara umum, keinginan adalah segala kebutuhan yang lebih dan keberadaannya tidak begitu penting bagi manusia untuk dapat melakukannya. Aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pemenuhan keinginan seseorang bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan, kecukupan, dan kenyamanan yang lebih dari cukup. Berdasarkan prioritas dalam kehidupan sehari-hari, keinginan menempati posisi kedua setelah kebutuhan. Yang paling penting, keinginan tidak akan terpengaruh penting terhadap kelangsungan hidup manusia, walaupun keinginan tersebut tidak terpenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Terdapat beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan keinginan. Pengertian keinginan menurut para ahli. Keinginan adalah suatu sikap yang berlangsung terus-menerus yang memolakan perhatian seseorang sehingga membuat dirinya jadi selektif terhadap objek minatnya. Selain itu, perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas, pekerjaan, atau objek itu berharga atau berarti bagi individu. Dan di dalam kondisi yang lain, satu keadaan motivasi atau satu set motivasi yang menuntun tingkah laku menuju satu arah sasaran tertentu. Dalam Kamus Lengkap Psikologi dalam Chaplin 2008. Definisi keinginan secara umum adalah suatu yang berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh keinginan itu sendiri. Perbedaan kebutuhan dan keinginan. Perbedaan kebutuhan dan keinginan berbeda dengan kebutuhan. Keinginan menempati posisi lain di mana keinginan adalah hal yang tidak harus dimiliki oleh seseorang. Pemenuhan keinginan umumnya selalu didasarkan atas kepuasan yang bersifat pribadi dan cenderung menyesuaikan terhadap selera atas suatu hal. Keinginan yang bernilai negatif akan berdampak buruk terhadap seseorang. Namun, sebaliknya apabila keinginan bernilai positif jika pemenuhannya memberi nilai tambah atau memberi dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan seseorang. Konkretnya, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dalam beraktivitas, kita membutuhkan makan sebagai sumber energi. Dalam memenuhi kebutuhan makan, kita cukup mengkonsumsi nasi putih, sayur, susu, dan lauk pauk yang dapat memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, keinginan dalam hal makanan tidak hanya cukup makan yang memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi tubuh, namun juga harus enak, lezat, dan banyak yang dapat meningkatkan kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Demikian ulasan tersebut. Serta contoh konkretnya adalah seperti hal tersebut.
Setiap orang memiliki bermacam-macam kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut jumlahnya tidak terbatas dan mustahil jika dapat dipenuhi semuanya. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya sifat manusia adalah merasa tidak pernah puas, sehingga bila keinginan-keinginan sudah tercapai, pasti akan muncul lagi keinginan-keinginan berikutnya. Contohnya, seseorang yang sudah mempunyai sepeda dan sepeda motor. Suatu saat jika ia mendapatkan uang yang banyak, tentunya ingin membeli mobil. Lantas, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan yaitu segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang diperlukan manusia untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Manusia berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan agar memperoleh rasa nyaman. Dan sejahtera dalam hidup. Kebutuhan itulah yang disebut dengan kebutuhan ekonomi. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia dikategorikan menjadi 5 golongan, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, kebutuhan yang berhubungan dengan keselamatan, kebutuhan yang berhubungan dengan cinta dan rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. Secara garis besar, terdapat 4 macam kebutuhan manusia yang harus dimiliki. Kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan menurut intensitasnya. 1. Kebutuhan ekonomi menurut intensitasnya. Menurut tingkat keperluannya atau intensitasnya, kebutuhan bagi menjadi 3. A. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat menjaga ketahanan hidupnya. Kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi. Macam-macam kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok seperti kebutuhan sandang, pakaian, pangan, makan, minuman, papan tempat tinggal, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. B. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ialah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh, jenis-jenis kebutuhan sekunder itu tempat tidur, kursi, meja, kendaraan, televisi, lemari, dan sebagainya. C. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan tambahan. Kebutuhan tersier terwujud barang-barang mewah dan biasanya hanya dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki uang lebih. Contoh antara lain perhiasan mewah, mobil mewah, rumah mewah. 2. Kebutuhan ekonomi menurut waktu pemenuhannya. Menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan dibagi menjadi 4 macam. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang pemenuhannya harus dilakukan saat ini juga. Kebutuhan ini tidak dapat ditunda karena akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh, kebutuhan primer antara lain obat untuk orang yang sakit, makan untuk orang yang lapar, dan air untuk orang yang memadam api saat kebakaran. B. Kebutuhan akan datang atau kelak. Kebutuhan kelak merupakan kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda atau direncanakan, jadi tidak harus dipenuhi sekarang, misalnya asuransi kesehatan, tabungan untuk masa depan. Kebutuhan tidak terduga. Kebutuhan tidak terduga adalah kebutuhan yang waktu pemenuhannya tidak dapat diduga dan harus dipenuhi saat itu juga. Bila terjadi contohnya tempat pengungsian bagi yang ditimpa bencana tanah longsor atau gunung meletus. Kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu ialah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan sepanjang waktu secara terus-menerus, misalnya belajar dan menuntut ilmu. Kebutuhan menurut sifatnya. Jenis kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi 2. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan jasmani dan jiwa. Jasmani dan jiwa seseorang, contohnya adalah olahraga dan makan sehat. Kebutuhan rohani. B. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan spiritual yang ditunjukkan untuk memenuhi kelangsungan hidup rohaniah. Contohnya beribadah dan mendapat rasa nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Kebutuhan menurut subjeknya. Menurut subjeknya, kebutuhan manusia dibagi menjadi 2 kelompok, itu individu. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kepuasannya. Misalnya, kebutuhan seseorang petani adalah cangkul, caping, dan sepatu bot. Hal ini berbeda dengan kebutuhan seorang dokter yang memerlukan stetoskop dan alat-alat medis lainnya serta obat-obatan untuk memeriksa dan mengobati pasien. B. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Jika kebutuhan ini dipenuhi, maka akan menimbulkan rasa tertib, sejahtera, dan aman dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan sosial dapat berupa fisik maupun non-fisik. Kebutuhan fisik contohnya jembatan, rumah sakit, bank, dan jalan raya. Kebutuhan non-fisik misalnya kebutuhan umum dan kebutuhan
yang aman. Demikian penjelasan singkat tentang macam-macam kebutuhan ekonomi dan contohnya. Semoga bermanfaat bagi Anda dalam menambah wawasan tentang ilmu ekonomi. Itulah penjelasan mengenai kebutuhan. Semoga kita bijak dalam menentukan apa itu kebutuhan, keinginan, sehingga kita bisa mengelola keuangan menjadi lebih baik dan tidak membuang-buang sesuatu hal yang secara mubazir, dan bisa mengamalkan apa yang telah kita belajar pada saat sekarang ini dan melaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Ditunggu konten selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.